akreditasi itu merupakan suatu prosedur yang diberikan oleh badan otoritatif yang memberikan pengakuan formal bahwa suatu badan atau seseorang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Untuk akreditasi laboratorium merupakan sarana untuk menentukan kompetensi teknik laboratorium untuk melakukan pengujian, pengukuran, dan kalibrasi khusus. Laboratorium terakreditasi biasanya mengeluarkan laporan pengujian atau kalibrasi yang memuat simbol atau dukungan badan akreditasi sebagai indikasi mereka yang terakreditasi. Organisasi internasional untuk standarisasi adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi standar nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi perdagangan, tetapi fokusnya adalah pada peningkatan proses, keamanan, dan kualitas di berbagai bidang. IAC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro. Laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam industri dan perdagangan. Dalam dunia manufaktur, laboratorium diperlukan mulai dari tahap desain produk, pemilihan bahan baku, pengendalian mutu, serta perawatan peralatan produksi dan pengelolaan lingkungan industri. Laboratorium juga diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam serta transaksi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh laboratorium agar laboratorium mampu memberikan jaminan terhadap mutu dan keakuratan data hasil atau uji kalibrasi, sekaligus menjamin kompetensi laboratorium penguji atau kalibrasi. Nah, selanjutnya adalah sejarah mengenai perkembangan ISO IEC. Bermula pada tahun 1977, didirikan ILAC atau International Laboratory Accreditation Cooperation sebagai organisasi kerjasama internasional antara berbagai badan akreditasi laboratorium yang ada di seluruh dunia. Tujuan utama dari organisasi tersebut adalah menciptakan persetujuan saling pengakuan. Selain itu, ILAC juga menyediakan forum internasional yang membahas tentang pengembangan sistem akreditasi dan prosedurnya, peningkatan peran laboratorium yang telah diakreditasi sebagai alat fasilitas perdagangan, serta pengakuan kompetensi laboratorium di seluruh dunia. Pada tahun 1978, Task Force dari ILAC mengembangkan suatu persyaratan teknis untuk laboratorium pengujian sebagai kriteria teknis akreditasi laboratorium, dan merupakan edisi pertama yang mulai diterapkan. Namun, dalam penerapannya, ISO Guide 25 dirasa kurang sempurna, sehingga dibutuhkan persyaratan yang lebih jelas dan tegas. Karena itu, ILAC kembali mengadakan pertemuan pada tahun 1980. Hasil pertemuan tersebut mendesak ISO, khususnya The ISO Committee on Certification, untuk melakukan revisi. Komisi tersebut menghasilkan dokumen yang disetujui oleh dua organisasi internasional, yaitu IEC dan ISO pada tahun 1982. Pada tahun 1988, ILAC mengadakan pertemuan dan meminta ISO untuk merevisi lebih lanjut tentang ISO IEC Guide 25 1982 dengan mempertimbangkan keadaan yang berkembang. Edisi ketiga ini diterbitkan sebagai ISO IEC Guide 25 1990 tentang General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratory. ISO IEC Guide 25 1990 lebih difokuskan pada kegiatan laboratorium dengan memperhatikan persyaratan kemampuan laboratorium yang tercantum dalam OECD tentang GLP dan ISO seri 9000 tentang jaminan mutu. Pada tahun 2000, ISO IEC Guide 25 1990 dan EN 45001 1989, kedua standar tersebut disempurnakan menjadi ISO IEC 17025 yang merupakan perpaduan antara persyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh laboratorium penguji atau kalibrasi. Pada tahun 2005, ISO IEC 17025 pada tahun 2000 direvisi menjadi ISO IEC 17025 pada tahun 2005 dengan menambah satu elemen manajemen, yaitu elemen peningkatan. Dengan demikian,
ISO 17025 terdiri dari 15 elemen manajemen dan 10 elemen teknis. Berdasarkan ISO IEC 17025 pada tahun 2017, laboratorium adalah salah satu lembaga yang peranannya sangat menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu suatu produk. ISO IEC 17025 adalah standar utama yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dikeluarkan oleh ILAC untuk standarisasi pada tahun 1999. Dua bagian utama ISO IEC 17025 adalah manajemen persyaratan dan persyaratan teknis. Di sini akan saya jelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu apa saja fungsi serta manfaat atau keuntungan ISO IEC 17025. Ada beberapa. Yang pertama, ada meningkatkan reputasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Maksudnya, yaitu meningkatkan kompetisi teknis dibandingkan laboratorium pengujian lainnya. Yang kedua, ada peningkatan kualitas dan produktivitas. Maksudnya yaitu pengurangan kertas dan proses manual serta pengelolaan semua dokumen secara elektronik. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Maksudnya, meningkatkan kinerja operasional laboratorium dengan proses standar menggunakan LIMS tersebut. Yang terakhir, ada memastikan komitmen yang kuat untuk kualitas, efisiensi operasional, dan praktik manajemen kepada calon klien mereka. Kemudian akan saya sebutkan yaitu keuntungan-keuntungan dalam penerapan ISO IEC 17025. Antara lain, yang pertama, menyatukan semua sistem manajemen mutu laboratorium. Kedua, memberikan dan mempromosikan pengakuan formal sebagai laboratorium pengujian kompeten. Yang ketiga, meningkatkan citra dan reputasi laboratorium pengujian dapat dijadikan rujukan. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsistensi data dari hasil pengujian. Yang kelima, pengakuan terhadap data hasil pengujian baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keenam, menghindari penggandaan pengujian sehingga dapat mengurangi limbah laboratorium. Serta keuntungan yang terakhir yaitu memudahkan kerjasama antar laboratorium atau antar instansi dalam tukar-menukar informasi, pengalaman, serta standar dan prosedurnya. Ada 5 aspek utama ISO IEC 17025 tahun 2017. Yang pertama, ruang lingkup laboratorium, referensi normatif, bentuk dan definisi, persyaratan manajemen untuk laboratorium, dan persyaratan teknis untuk laboratorium. Ada 15 aspek manajemen laboratorium. Yang pertama, organisasi dan manajemen, sistem manajemen, dokumentasi pengendalian, permintaan review, tender dan kontrak, subkontrak pengujian dan kalibrasi, layanan pembayaran dan pengadaan, layanan konsumen, komplain, pengendalian tes dan atau kalibrasi non-performa kerja, improvisasi, tindakan korektif, tindakan pencegahan, pengendalian rekam jejak dan data, audit internal, serta manajemen review. Untuk persyaratan teknis ISO 1725 terdapat 10 syarat. Yang pertama, umum. Yang kedua, personil. Ketiga, kondisi akomodasi dan lingkungan. Yang keempat, pengujian dan metode kalibrasi serta validasi. Yang kelima, peralatan. Yang keenam, pengukuran penelusuran. Yang ketujuh, sampel. Yang kedelapan, penanganan tes dan item kalibrasi. Yang ke-9, memastikan kualitas pengujian dan kalibrasi. Dan yang ke-10, melaporkan hasilnya. Ada beberapa alur proses akreditasi melalui KANMIS, yaitu Komisi Akreditasi Nasional Manajemen Information System. Antara lain, pertama, harus melakukan registrasi online. Yang kedua, konfirmasi registrasi. Yang ketiga, mengupload dokumen permohonan. Yang keempat, audit kelayakan. Yang kelima, pembayaran asesmen. Yang keenam, audit kecukupan. Yang ketujuh, asesmen lapangan. Yang kedelapan, ada TP, yaitu tindakan perbaikan, dan VTP, verifikasi tindakan perbaikan. Yang ke-9 ada rapat panitia teknis. Yang ke-10 keputusan akreditasi ditetapkan dalam rapat konsil. Yang terakhir ada penerbitan SK, sertifikat serta lampiran.